Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, asatid dan asatidah, wabil khusus Al-Ustadz Amri sebagai pengurus Pondok dan Madrasah Al-Falah cabang 159, Bapak Kepala Desa serta jajarannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesehatan kepada beliau-beliau, dipanjangkan umurnya, sehat wal afiat, dapat terus membimbing kita dan mengajarkan kita ke jalan yang penuh barakah. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah jam 9 dan saya lihat cuaca mendukung untuk tidur. Benar gak? Mendukung toh. Cuacanya mendukung untuk tidur. Tapi masih semangat ya. Tapi enggak melean kan, enggak ya? Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara, di dalam majelis yang mulia, yaitu mengingat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Begitu pula disebutkan dalam Qasidah Al-Burdah, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baiknya umat hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mencintai Nabi Muhammad harga mati tidak bisa ditawar. Dalam sebuah syair disebutkan hubbuhu fardun wa hatmun. Mencintai Nabi hukumnya wajib. Ngerti wajib sampai? Apa wajib nih? Niki sing sepuh sing ngerti, sing nom-noman ini.
Wajib itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Pahala membuat kita jalan menuju surga. Dosa membuat jalan menuju neraka. Jadi wajib harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Lah mencintai Nabi Muhammad harus. Lah mencintai Nabi Muhammad keharusan nomor 2 setelah cinta kepada Allah. Setelah cinta kepada Allah harus mencintai Nabi Muhammad. Lah mencintai Nabi Muhammad ini tidak sekedar kata-kata yang terucap dari lisan kita sampai saat ini. Sekarang kalau saya boleh tanya, cinta Nabi Muhammad atau enggak? Cinta Nabi Muhammad atau tidak? Hah? Cinta ya? Sekarang kita buktikan kita benar-benar cinta atau tidak. Cinta itu, cinta. Ini kalau bahasa remaja, tai kucing rasa itu cinta loh ya. Itu kata-kata cinta dari anak-anak remaja. Lah, karena cinta tadi itu tidak memandang sama sekali apapun dari yang dicintainya. Walaupun itu kotoran, tapi kalau dicintai dia nggak akan menganggapnya itu kotoran. Kalaupun itu tidak sedap, tidak nikmat, tapi kalau itu dicintainya dia tidak akan pernah meninggalkannya. Itu namanya cinta. Dan cinta ini nggak mudah loh. Mungkin yang tua-tua sudah pernah mengalami dulu bahwa cinta itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Dan perjuangan untuk mendapatkan cinta itu tidak murah tapi sangat mahal. Lek saiki murah nukokno paketan. Wis sing ditukokno mang seneng ndak karuan. Padahal paketan murah. Ngono ya kabeh dikekno ambek sing mang sing ditukokno mang apa sing dikekno ambek sing nukokno. Lho, pinter temen. Cinta ini mahal, perjuangannya untuk mendapatkannya itu enggak mudah. Dikatakan di dalam maulid yang kita baca tadi itu. Orang cinta itu alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Jadi mengorbankan yang paling berharga dari apa yang dia miliki dan itu sangat kecil dan murah. Buktinya kita bisa lihat para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu satu keluarga. Nyawa mereka tidak sama sekali ada harganya untuk Nabi Muhammad. Apalagi hartanya. Nyawa tidak berharga, apalagi harta demi dan untuk Nabi Muhammad. Nabi itu kalau ketika mau hijrah nggak seperti orang yang diusir pada umumnya. Kalau orang diusir pada umumnya itu dibuka no dalan dan metu-metuon dan mulio. Beberapa kemarin insya Allah saya ngelihat berita itu ada satu keluarga diusir sama warganya di daerah Jawa Barat. Jadi kayak jalan sampai warga diusir kok metu. Dikasih jalan nggak dihalangi, nggak ditutup, dipersilakan monggo. Dan minggato dan ndak ketok raimu, ngono bahasa kasare. Tapi Nabi Muhammad ketika mau hijrah
itu nggak dibiarkan pergi. Nggak dibiarkan oleh mereka untuk jalan begitu saja. Makanya ketika Nabi Muhammad mau hijrah itu ngatur, nyari jalan, membuat rencana dulu. Dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar. Karena yang menemani Nabi hijrah adalah Sayyidina Abu Bakar. Ngatur kendaraannya, nanti kemana dan lain sebagainya diatur. Karena itu ketika orang kafir Quraisy mendengarkan bahwa Nabi mau keluar dari Mekah, itu mereka sudah mengelilingi rumahnya Nabi. Sudah direncanakan sama dikelilingi rumahnya Nabi. Sayyidina Ali menggantikan Nabi, Rasulullah sudah berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi tahu, ini kalau jalan terus tanpa berhenti pasti ketangkep. Sehingga sembunyi di gua Thawr. Di gua Thawr, sembunyi Nabi. Lah di gua Thawr dengan pertolongannya Allah. Nabi itu masuk, tapi di pintu gua ada burung merpati, ada juga tertutup dengan rumah laba-laba. Tapi lihat, ketika keluar itu sudah diperkirakan sama Nabi. Nabi menetap di gua Thawr itu selama 3 hari. 3 hari. Makanan dikirim oleh putrinya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma. Dikirim sama Asma. Lah kita bisa lihat bagaimana cintanya mereka dan pengorbanan mereka untuk Nabi Muhammad. Sebelum Nabi masuk ke gua Thawr, Sayyidina Abu Bakar melarang Nabi masuk duluan. Biarkan aku masuk duluan ya Rasulullah. Nah, namanya goa itu kosong, mungkin ada binatang-binatang yang membahayakan. Dan Sayyidina Abu Bakar gak mau kalau sampai binatang tersebut itu membahayakan Nabi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar masuk dulu untuk memeriksa. Nah, seperti ajudannya presiden. Presiden itu kalau mau datang ke satu tempat nggak langsung datang, tapi utusannya terlebih dahulu datang. Tanya makannya di mana, tinggalnya di mana, kamar mandinya, semuanya lengkap dipertanya. Oh makanannya ini yang dimasak, ininya itu dan lain sebagainya. Baru presiden datang karena apa? Aman. Untuk tinggalnya makanya tinggal penjagaannya. Lah seperti itu Sayyidina Abu Bakar. Mau masuk meriksa dulu. Ternyata di dalamnya ada banyak lobang. Ditutup sama Sayyidina Abu Bakar. Lobang demi lobang ditutup. Agar tidak keluar di dalamnya binatang. Ditutup, kehabisan penutup ada 1-2 lubang yang nggak bisa ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi dipersilahkan Nabi masuk. Karena kecapean, akhirnya Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Lubang yang tidak bisa ditutup oleh kain dan yang lain sebagainya ditutup oleh kaki dan tangannya Sayyidina Abu Bakar. Kaki dan tangannya menutupi lubang. Akhirnya malam Nabi tertidur, di lubang tersebut ini ternyata ada binatang yang menyengat kakinya Sayyidina Abu Bakar. Entah itu ular atau kalajengking disengat kakinya Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita disengat pasti langsung jerit. Langsung teriak kalau kita. Kalau Sayyidina Abu Bakar enggak ditahan. Ditahan tidak bergerak apalagi jerit. Bergerak tidak apalagi jerit. Kenapa? Takut yang dicintainya bangun. Enggak mau yang dicintainya sedang istirahat terbangun. Apalagi bangun karena kaget. Enggak mau, ditahan sama Sayyidina Abu Bakar.
Sampai beberapa kali sengatan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar untuk menahan sengatan tadi itu keringatnya luar biasa. Bercucuran keringat. Lah tetesan keringat itu jatuh ke Rasulullah yang membuat Rasulullah bangun. Lihat pengorbanannya. Sengatan tidak membuatnya bergerak demi yang dicintainya. Tak baleni meneng. Cinta Nabi kita. Sik ngomong cinta rek. Tak terus no. Sayyidina Abu Bakar ini sudah seperti itu. Anaknya, putrinya yang bernama Asma sedang hamil besar. Sedang hamil besar. Itu mengantarkan makanan untuk Rasulullah selama Rasulullah di Gua Thor. Itu naik loh gua itu. Gua Thor itu naik, tinggi. Mungkin yang pernah umroh atau haji tahu. Gua Thor itu tinggi. Lah Asma itu hamil. Kalau sekarang kan kita ke mall, walaupun naik ke tingkat keberapa enak mlebu lift munggah dewe. Atau naik tangga ada anak tangganya, satu demi satu. Lah naik gua ndak ada totoan boto atau keramik untuk naik ke atas enak itu nggak ada. Bebatuan dan yang lain sebagainya. Naik dalam keadaan hamil besar. Kalau orang mau mendaki enak. Munggahe ambek seneng. Ngok panganan dan lain sebagainya. Naiknya seneng mau mendaki karena mau naik ke atas. Tapi ini bukan untuk mendaki, untuk mengantarkan makanan. Itu pun dengan kehati-hatian karena apa? Khawatir ada yang mengikuti. Takut kalau ada yang mengikuti ketahuan kalau Rasulullah dengan ayahnya sembunyi di situ. Berangkat malam, setiap malam mengantarkan makanan. Pulang tanda jejak kaki itu dihilangkan. Jadi bukan pulang morom nyeludur mulai, enggak. Sambil menghilangkan jejak kaki. Tidak ada lampu, tidak ada senter. Demi siapa? Demi yang dicintainya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke Rasulullah memberikan semua hartanya untuk Nabi Muhammad. Tidak ada yang disisakan sedikit pun. Rasulullah bertanya, ma abgaita li ahlik? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Katanya Sayyidina Abu Bakar, Allah wa Rasuluh. Yang aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cukup sudah untuk mereka. Harta nggak perlu. Memang kalau dipikir-pikir kalau kita punya Allah punya Rasulnya, harta nggak perlu. Tapi kita tanya sekarang, kita perlu harta atau enggak? Hah? Perlu mana? Allah dan Rasulnya atau harta? Enggak, ini pilihannya salah siji. Allah dan Rasulnya atau harta? Hah? Berat kan kita kalau ngomong Allah dan Rasulnya, mikir. Tapi kalau sampean tanya para kiai, para aulia, Allah dan Rasulnya atau harta? Allah dan Rasulnya. Dunia iki pek sapa? Hah? Punyanya Gusti Allah. Lah sampai kalau sudah punya Allah, Allah milik kamu, milik kita misalnya, apa yang nggak diberikan? Punya kita, untuk kita, ya semuanya akan dikasih. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran sudah mengatakan apa? Waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sampai nek tahlilan, maca ndak hasbunallah? Loh, lah iya, hasbunallah. Allah cukup untukku. Allah cukup bagi kami. Lah kok sik kepingin dunya, sik kepingin harta. Padahal ngomong hasbunallah, Allah cukup untuk kami. Nah kalau kita sudah punya Allah dan Rasulnya, semuanya akan katut. Ada pantun, saya enggak hafal pantunnya.
Intinya itu kalau kita kepingin dapat janda kaya, ya apa caranya? Di antaranya itu timang-timang anaknya. Lah berarti apa? Entuk ibuke ya entuk kabeh. Lah entuk anake durung tentu entuk kabeh sampean. Durung tentu entuk dunyane, durung entuk liyane. Tapi lah entuk ibuke ya entuk kabeh. Anake kenek ya dunyoe kenek dan lain-lain sebagainya. Sama kalau kita sudah kena Allah kena kita, sudah apa yang di dunia ini akan menjadi milik kita semuanya. Lah karena itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Nabi itu, seseorang itu tidak akan merasakan lezatnya, nikmatnya iman hatta yakuna Allah wa Rasuluh ahab ilaihi mimma siwahuma. Sehingga Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selainnya. Itu baru bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya iman. Sempurnanya iman yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari segalanya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini kita ini sudah termasuk mencintai Nabi atau bukan? Hah? Nah, lek ngaku ini seneng aku. Lah kita ini belum mencintai karena belum ada yang kita korbankan untuk Nabi. Belum ada. Karena orang yang mencintai itu tidak akan meninggalkan semua yang disenangi orang yang dicintainya. Jadi apapun yang berhubungan dengan yang dicintainya itu nggak akan mungkin dia benci, pasti dia senangi. Tidak akan mungkin dia jauhi, pasti akan didekati. Ada Laila Majnun, insya Allah akeh sing roh jeneng kata-kata ini, Laila Majnun. Kalau versinya Barat itu Romeo and Juliet. Nah, itu versinya Barat, tapi versi dalam Islam ada Laila Majnun. Ada orang yang mencintai Laila ini, tergila-gila dengan Laila ini sampai mengatakan apa? Marartu ala diyar Laila. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku melalui rumah demi rumah sehingga aku melewati rumahnya Laila. Diciumi temboknya rumahnya Laila. Tembok itu wangi lah. Hah? Tembok itu enak lah. Ndak ono, kadang pas ngaduk lulu barengan ambek telek kucing. Kan ngono. Lemahe lewedine diteleki kucing, meneh tukang teko ngaduk lulu. Diaduk telek kucing man jadi siji. Ditumpuk. Kemudian itu diciumi. Tembok tadi itu diciumi. Katanya dia, Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara. Aku menciumi tembok bukan karena temboknya. Bukan karena indahnya, bagusnya, mahalnya, bukan. Walakin hubbu man sakanat diyara. Yang membuat aku sampai menciumi tembok itu karena orang yang tinggal di dalamnya. Gara-gara wong sing tinggal ana jero omah iku temboke diambungi. Itu cinta. Itu cinta. Karena itu Imam Al-Junaid, Sayyidu Ta'ifah, itu pernah bertanya kepada Imam Sirri As-Saqati. Bertanya ini, hal yajidul muhib alamal bala? Apakah orang yang mencinta itu merasakan sakit, merasakan pedih? Katanya Imam Sirri As-Saqati, la, tidak.
Kemudian Imam Junaid kembali bertanya, wa in duriba bisayf, sekalipun dia dipenggal, dipotong, dipukul, disabet dengan pedang, wa in duriba bisayf sab'ina darbah ala darbah. Katanya beliau, walaupun disabet dengan pedang 70 kali sabetan. Sabetan demi sabetan, tidak akan merasakan pedihnya, ya, pedihnya, sakitnya sabetan tadi itu untuk yang dicintai. Karena memang ada dua. Cinta itu membuahkan keridhaan. Orang yang mencintai terkadang ada dua macam, ada dua sisi. Yang pertama, yang dia derita gak terasa. Yang dia derita gak terasa demi yang dicintai. Gak terasa sama sekali demi yang dicintai. Dan itu semisal Sayyidina Abu Bakar tadi itu gak merasakan deritanya sengatan. Begitu juga banyak daripada para sahabat seperti Ammar bin Yasir dan yang lain sebagainya. Atau Zaid bin Dathina yang ditawan, yang dipukul, yang dibiarkan terik matahari menyinarinya, ditidurkan di alas, di padang pasir tanpa alas. Mau diganti dengan Rasulullah, nggak mau, nggak merasakan sakitnya. Ada yang kedua merasakan sakit, tapi dia lihat hasilnya nanti, buahnya. Seperti orang disuntik, orang sakit seneng disuntik, tapi dia nggak ngelihat sakitnya suntik, tapi dia ngelihat setelahnya suntikan yang memberikan kesembuhan, kesenangan. Karena itu para hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta untuk Nabi Muhammad itu berat. Tapi harus. Ya, namanya harus berarti kita perlu mempelajari bagaimana supaya kita bisa mencintai Nabi. Jangan hari demi hari, perayaan demi perayaan yang kita hadiri itu tidak membuahkan sedikit pun peningkatan dalam kehidupan kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Sekarang ini yang perlu kita rubah, yang sudah berubah dari masyarakat kita ini, makan dan minum. Ini kalau kita berusaha mempelajari cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus memerhatikan kita makan dengan apa, minum dengan apa. Karena sudah banyak orang yang makan, minum tangan kiri. Ini sudah umum ini. Makan minum tangan kiri itu sudah biasa. Bahkan terkadang sudah nggak ada yang mengingatkan anaknya makan tangan kiri, orang tuanya nggak mengingatkan. Padahal mungkin orang tua ini yang dulu orang tuanya kalau ngelihat anaknya makan tangan kiri ditegur, diajarkan tangan sing apik. Sekarang enggak. Kenapa? Wong tuane podo, ngombene mangane ya tangan. Lah ini kita harus tingkatkan. Kalau kita mau mencintai Nabi Muhammad harus kita tingkatkan. Karena itu hukumnya wajib. Fardun, wajib. Kalau enggak berdosa kita. Lah kalau kita mencintai Nabi Muhammad apa yang kita dapat? Yang kita dapatkan kalau kita mencintai Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para aulia itu begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sehingga surga tidak bernilai untuk mereka. Kalau kita ini masih menilai surga, masih mencari surga. Kalau mereka para pecinta Nabi Muhammad tidak mencari surga tapi mencari Nabi Muhammadnya. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah tujuan. Tujuannya dalam Maulid Diba disebutkan apa? Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Tujuannya itu adalah Nabi Muhammad. Adapun alam semesta ini perantara. Hanya wadah, hanya jalan untuk bisa mendapatkannya. Tujuannya, finishnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad.
Nah, orang yang mencintai Nabi Muhammad ini bersama Nabi Muhammad dalam surga. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama yang dia cintai. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah ketika kumpul beberapa sahabat. Ada orang yang nyeletuk dari belakang. Mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Terakhir mumpung turun banter udah nih. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat sehingga kamu tanya tentang kiamat? Singkat iki lek didawokno dawa iki. Katanya sahabat tersebut, ma'adattulaha bikasrati shalah wala siyam. Aku tidak persiapkan untuk kiamat dengan banyaknya puasa dan banyaknya salat. Walakin a'adattulaha hubbullah wa hubbu rasulih. Yang aku persiapkan untuk menghadapi kiamat itu cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang ia cintai. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan dalam hati kita, kehidupan kita, cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah Allah membantu saya untuk mengakhiri malam yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guyuran hujan yang mengenai anggota tubuh kita bisa menjadi ampunan dari dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan menjadikan jalan yang lancar untuk menuju surganya Allah, mendapatkan ridha dan ampunan Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li na'ati man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا آمين للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا آمين مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا آمين يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا آمين أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك ضلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوان
هدانا يا رب آمين واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا آمين وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى آمين صل عليه وآله مع حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني درجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني درجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني درجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني درجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك طيفه قلبي نادى في يديه يدي وبها لبس القلب أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك حوضه كوثر وروى شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني درجو أن
درج روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني درجوك الدرج روحي يا حبيبي فدا البرايا أنت لي بلسم وشفاء حمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني درجوك الدراج روحي يا حبيبي فدا حمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو الدرك روحي يا حبيبي فداك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وتكلي تلقاني tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuai ngaji ayo derek marang kiai wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuai ngaji ayo
إلا